Hari ini, dengan khotbah berjudul Yerusalem dan Ibu Surgawi, marilah kita selidiki nubuat-nubuat Alkitab yang diucapkan oleh Bapa Surgawi. Di antara firman Bapa, ada bagian yang Dia tulis sendiri dengan tangannya. Saya yakin Anda semua sudah mengetahuinya. Elisa mengikuti Elia, Yosua mengikuti Musa, Petrus mengikuti Yesus, dan aku mengikuti. Dia mengikuti siapa? Aku mengikuti Ibu. Kenapa Bapa meninggalkan pernyataan ini dalam nubuatnya? Hal ini sungguh penting dan berarti. Ketika semua anak Sion mengikuti teladan Bapa dan melaksanakan semua ajaran dan perintah yang diberikan oleh Ibu Surgawi, Injil akan disebarkan dengan cepat ke Samaria dan ke ujung bumi. Dan bahkan saudara-saudari kita yang hilang dari seluruh dunia akan mendengar suara Bapa dan Ibu dan kembali ke Sion. Pada akhirnya, pekerjaan besar Injil yang diperintahkan Tuhan akan diselesaikan di bumi ini. Nubuat tidak berakhir di situ, bukan? Nubuat apa lagi yang Tuhan berikan kepada kita? Kamu akan makan dan minum semeja dengan aku. Ini adalah firman yang diberikan Tuhan 2000 tahun yang lalu. Bukan hanya itu saja. Kitab Wahyu bersaksi bahwa Tuhan akan memberi kita sebuah dunia di mana tidak akan ada lagi kematian. Telah dinubuatkan bahwa Tuhan akan mewariskan kepada anak-anak Sion sebuah dunia kasih karunia, di mana tidak ada rasa sakit atau penderitaan, dan yang melimpah dengan kemuliaan kekal selama-lamanya. Kristus Ahn Sang Hong datang ke bumi ini untuk kedua kalinya atas nama Daud. Dia datang pada zaman ini dan mendirikan Sion kembali, yaitu gereja Tuhan. Dia menganugerahkan saat penuh kasih kepada kita anak-anaknya. Kita baru saja membaca dari catatan tulisan tangan Bapa. Elisa mengikuti Elia, Yosua mengikuti Musa, Petrus mengikuti Yesus, dan aku mengikuti Ibu. Hari ini, mari kita periksa makna yang terkandung di dalam kata-kata ini. Silakan buka Yesaya pasal 62. Mari kita baca dari Yesaya pasal 62, ayat 6. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan apa? Yerusalem. Di sini tertulis bahwa Tuhan menegakkan Yerusalem. Ini bermaksud bahwa Tuhan sendiri menyatakan Yerusalem kepada seluruh umat manusia, bukan? Dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Menurut nubuat di pasal 62, ayat 7, siapakah yang pasti akan Tuhan tegakkan? Sekitar 2700 tahun yang lalu, Tuhan membiarkan Nabi Yesaya menuliskan nubuat bahwa Dia akan mengungkapkan Yerusalem dan menegakkannya dalam kitab Yesaya. Menurut kesaksian Nabi ini, siapakah yang akan mendirikan Yerusalem? Tuhanlah yang akan melakukan ini. Mari kita konfirmasi identitas Yerusalem ini melalui Galatia pasal 4. Galatia pasal 4 ayat 26. Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Tuhan Bapalah yang membuat keberadaan ibu surgawi diketahui oleh anak-anaknya, dan mengungkapkannya kepada semua orang di dunia. Seperti yang telah dinubuatkan, Tuhan Bapa datang ke bumi ini pada zaman ini, untuk mengungkapkan Ibu Surgawi Yerusalem kepada semua umat manusia di dunia. Setelah itu, peristiwa apa yang akan terwujud di Sion?
Mari kita cari tahu itu melalui Yesaya pasal 60. Yesaya pasal 60 menyanyikan kemuliaan yang akan diterima Yerusalem. Yesaya pasal 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya, kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Dikatakan bahwa kegelapan akan menutupi semua bangsa di bumi. Kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Firman ini menubuatkan keadaan bumi yang tidak akan ada terang. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ayat 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Demikianlah nubuat para nabi di dalam Alkitab. Maka seiring terang kemuliaan Yerusalem semakin menyebar ke seluruh dunia, saudara-saudari kita yang hilang akan kembali ke Sion dengan lebih cepat. Baik saat kita memberitakan Injil di Amerika Serikat, Peru, atau Afrika, Tuhan selalu membuka jalan bagi kita untuk menyinari terang kebenaran Ibu Surgawi Yerusalem yang melaluinya orang-orang dari seluruh dunia dengan bahasa dan budaya yang berbeda. Semuanya telah kembali ke Sion. Itu tepat seperti yang telah dinubuatkan Alkitab. Karena bahkan satu titik pun dari nubuat pasti akan terjadi, kita semua harus yakin bahwa itu pasti akan digenapi. Mengapa Tuhan Bapa meninggalkan pesan, "Aku mengikuti Ibu"? Selain itu, Ia berkata kepada anak-anak Sion, "Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat demikian." Saat terang kemuliaan Yerusalem disebarkan ke seluruh dunia yang diselimuti kegelapan, saudara dan saudari kita yang hilang, semuanya akan kembali ke Sion. Mari kita baca ayat 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ayat 4. Angkatlah mukamu, dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu, anak-anakmu laki-laki datang dari jauh. Mereka akan datang dari negara yang jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Dalam keadaan apa hal-hal ini akan terjadi menurut nubuat? Ketika cahaya terang kemuliaan Yerusalem diberitakan ke seluruh dunia. Saudara-saudari, semuanya harus digenapi sesuai dengan nubuat. Menurut nubuat, Bapa datang ke bumi ini, mendirikan gereja, memberitakan Injil selama 37 tahun, dan mengungkapkan Ibu Surgawi kepada kita. Bapa telah mengajari kita firman, ketika kemuliaan Ibu Surgawi diumumkan oleh anak-anaknya di Samaria, dan sampai ke ujung bumi, sebuah pekerjaan besar akan dimulai. Anak-anak laki-laki datang dari jauh dan anak-anak perempuan digendong. Ketika Bapa masih di bumi ini, gereja Tuhan hanya ada 13 cabangnya. Tetapi, sekarang gereja itu sudah memiliki cabangnya, lebih dari 7.800 buah. Saudara-saudari, apakah karena kemampuan seorang staf pastoral saja, sehingga begitu banyak gereja didirikan? Menurut Anda, apakah pekerjaan besar ini terjadi karena kepemimpinan seorang pemimpin tertentu? Semua ini dijadikan karena ada nubuat di dalam Alkitab. Bapa dan Ibu berkata, "Pergilah dan beritakan kemuliaan Yerusalem di Samaria dan sampai ke ujung bumi." Kemudian, anak laki-lakiku yang hilang akan kembali dari jauh, dan anak perempuanku akan digendong, dan semuanya akan kembali ke Sion. Hal ini sudah dinubuatkan untuk zaman ini sekitar 2.700 tahun yang lalu. Karena nubuat-nubuat telah digenapi seperti yang tertulis, berita agung Bapa dan Ibu kita sekarang diberitakan ke seluruh Asia, Afrika, Oseania, Eropa,
Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Di setiap benua dan di banyak negara, mereka yang mendengar berita yang diberkati ini bertobat dan terus kembali ke Sion. Apa alasan untuk semua ini? Itu karena nubuat. Mari kita ingat sekali lagi, bahwa semuanya akan terjadi sesuai dengan nubuat. Mari kita tegaskan hal ini dalam ayat 4. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Mari kita lihat firman yang menggambarkan anak laki-laki dan anak perempuan yang sedang datang. Ayat 8. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan, dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Siapa yang terbang dari negara yang jauh? Mari kita baca, ayat 11. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sungguh, bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon berangan dan pohon cemara, akan dibawa bersama-sama kepadamu, untuk mempersemarak tempat bait kudusku. Sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau, akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau, kota Tuhan, Sion, milik yang Maha Kudus, Allah Israel. Yesaya pasal 60 menjelaskan kehendak Tuhan tentang Yerusalem, melalui banyak ekspresi kiasan sehingga orang dapat dengan mudah memahami nubuat itu. Mari kita baca ayat 20. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Dan, apalagi yang akan terjadi? Hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi apa? Kaum yang besar, dan yang paling lemah. Akan menjadi apa? Akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera, pada waktunya. Apabila Bapa datang ke dunia ini, kenapa dia tidak berkata, semua orang harus mengikuti aku, tetapi meninggalkan pesan, ikutlah ibu, sebelum dia naik? Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Ini tertulis di Galatia pasal 4, ayat 26. Ketika keberadaan ibu disaksikan dan diwartakan di seluruh Samaria, dan sampai ke ujung bumi, lalu apa yang akan diberikan kepada seluruh umat manusia? Hidup yang kekal, yang dijanjikan Tuhan, akan diberikan. Anda diberi kehidupan jasmani, melalui ibu jasmani Anda. Demikian juga, hidup yang kekal, tidak bisa diberikan kepada kita tanpa ibu surgawi kita yang kekal. Gereja kita telah berdiri di atas panggung nubuat, dan terus maju sesuai dengan nubuat itu hingga hari ini. Ketika nubuat-nubuat lainnya terus terungkap, ketika Injil, Yerusalem, ibu surgawi kita, ini diberitakan ke seluruh dunia. Semua saudara dan saudari kita yang hilang, akan kembali kepada kebenaran satu demi satu. Tuhan telah meninggalkan nubuat seperti itu dalam Injil Matius. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayah mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Anak ayah merespon hanya ketika mereka mendengar suara ibu mereka. Meskipun ada banyak hewan di dunia, Tuhan secara khusus memberi kita perumpamaan ini melalui contoh seekor induk ayam. Induk ayam mengumpulkan. Kita bisa menemukan dan mengumpulkan semua saudara dan saudari kita yang hilang, hanya ketika keberadaan Tuhan Ibu terungkap.
Alkitab mengatakan bahwa barulah anak-anak akan kembali ke Sion. Oleh karena itu, selama 37 tahun, Bapa Surgawi meletakkan batu penjuru dan menegakkan landasan Injil. Ibu Surgawi sekarang mengumpulkan semua anak yang hilang dari setiap sudut dunia. Memang, dibandingkan dengan gereja kita pada masa Bapa, gereja saat ini mengalami pertumbuhan yang tak tertandingi. Orang banyak dari berbagai ras dan bangsa dari setiap sudut dunia mendengar Injil kebenaran dan berduyun-duyun ke pelukan Yerusalem, Ibu Surgawi kita. Saudara-saudari, apakah menurut Anda, semua ini terjadi karena kita sangat pintar melakukan sesuatu di negara-negara ini? Dalam kitab Daniel, kita bisa melihat Raja Nebukadnezar pernah memiliki pemikiran yang sama. Pada zamannya, Babel adalah kerajaan terbesar di dunia, sekuat Amerika Serikat saat ini. Dia percaya bahwa dia telah membangun negara paling kuat di dunia hanya melalui kemampuan, kekuatan, kebijaksanaan, dan kepemimpinannya sendiri. Pada saat itu, Tuhan mengambil pikiran manusia dari Raja Nebukadnezar. Dari sudut pandang duniawi, memang benar bahwa Raja Nebukadnezar mencapai hal ini. Namun, siapakah dia yang membuat semua hal ini menjadi mungkin? Dia adalah Tuhan. Saat pikiran itu muncul di dalamnya, dan dia mengucapkan kata-kata itu, semua otoritas, kekuatan, dan posisi yang dia miliki dilucuti dalam sekejap. Selama 7 tahun, dia tinggal di ladang seperti binatang, basah kuyup oleh embun langit. Dia menghabiskan 7 tahun dengan pikiran yang tidak lagi manusiawi. Suatu ketika dia menyadari bahwa segala sesuatu di alam semesta diciptakan dan diatur oleh Tuhan, serta bahwa otoritasnya adalah anugerah dari Tuhan. Dan ketika dia akhirnya mengerti bahwa bukan dia yang mendirikan kerajaan Babel, melainkan Tuhanlah yang membimbing zaman dan sejarah, barulah kewarasannya dipulihkan. Kerajaan dan tahtanya juga dipulihkan. Ini dicatat dalam kitab Daniel. Saudara-saudari, dalam segala hal yang kita lakukan, Bapa dan Ibulah yang telah membuka jalan bagi kita. Kita sedang melakukan pekerjaan yang Bapa dan Ibu persiapkan untuk kita ribuan tahun yang lalu. Oleh karena itu, Injil benar-benar ditakdirkan untuk berjaya. Itu pasti akan tercapai. Mengapa demikian? Menurut nubuat Alkitab, apa yang akan terjadi terhadap Injil ini? Dinubuatkan bahwa Injil pasti akan digenapi. Tuhan berkata, Injil akan diberitakan di Samaria, dan sampai ke ujung bumi, dan akan diberitakan kepada semua bangsa di bumi. Oleh karena itu, anak-anak Sion saat ini sedang bergerak, mengikuti bunyi nubuat. Bukankah kita semua menyatukan hati kita dalam pekerjaan memberitakan Injil ke seluruh dunia? Gereja kita berdiri di atas panggung nubuat, dan pekerjaan Injil terungkap sesuai dengan nubuat itu. Saya mendengar bahwa anggota di Busan memberitakan Injil secara luas di Jepang, dan mereka telah mendirikan banyak gereja. Sungguh suatu hal yang menakjubkan bahwa di negeri di mana banyak dewa yang berbeda disembah, orang-orang mendengar suara Bapa dan Ibu, dan kembali ke Sion. Katanya, di Jepang hanya sekitar 1% penduduknya yang beragama Kristen. Itu adalah jumlah yang sangat kecil. Di tengah kenyataan itu, dimanapun Injil kita diberitakan, Tuhan membuka jalan. Beberapa orang berkata, memberitakan Injil di Jepang tidak mungkin. Nubuat itu menghapus tidak dari tidak mungkin. Semua hal ini memang mungkin. Segalanya menjadi mungkin saat kita memberitahu tentang siapa. Menurut Alkitab, ketika kita menyatakan terang Yerusalem, semua orang akan kembali. Sesuai dengan nubuat itu, mari kita semua memberitakan Injil di Samaria, dan sampai ke ujung bumi.
Seperti yang dinubuatkan dalam Yesaya pasal 60, yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Injil ini sekarang telah diberitakan ke 178 negara di seluruh dunia. Ini karena Bapak dan Ibu telah membuat Injil ini berhasil di mana-mana. Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala sesuatu di dalamnya. Dia membuat ikan menghuni laut, dan menyebabkan setiap jenis pohon dan tanaman tumbuh subur di pegunungan. Hal yang sama berlaku untuk bidang. Tuhan juga menciptakan kondisi yang sempurna bagi setiap jenis hewan untuk tinggal. Dia berkata, "Aku memberi makan burung-burung di udara, serta menghiasi rumput dan bunga di ladang. Jadi, janganlah khawatir." Jika kita pergi dan meniup terompet Injil nubuat, yang telah Tuhan tetapkan untuk berhasil, dan menyatakan kemuliaan Yerusalem, mereka semua akan datang kepada kita. Mereka akan digendong dan di punggung kita. Gereja Tuhan adalah Sion, gereja yang dinubuatkan, di mana Dia akan mengembalikan segalanya. Ketika pekerjaan Injil di bumi ini berakhir, apakah tidak ada nubuat lebih lanjut tentang kita? Ada. Nubuat tidak hanya ada di bumi ini, garis waktu nubuat akan berlanjut, bahkan di kerajaan surga. Mari kita baca Wahyu pasal 21 ayat 1, untuk melihat nubuatan apa saja ini. Lalu aku melihat langit yang baru, dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama, dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dikatakan bahwa dunia baru akan terbentang di hadapan kita. Itu adalah kerajaan surga. Mari kita baca ayat 4. Ayat 4 kita baca. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan apa yang tidak akan ada lagi, Tuhan memberikan janji nubuat untuk memusnahkan kematian. Tidak akan ada lagi apa? Perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Mari kita lihat janji nubuat yang berikutnya. Ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Kata-kata nubuat ini bukanlah kebohongan. Semua itu bukan fiksi atau fantasi. Tuhan sendiri telah memberi kita firman-Nya tentang hal-hal yang benar-benar akan terjadi. Mau tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Waktu berkat Tuhan yang kekal dan abadi akan terus berlanjut. Bukankah Bapa Surgawi telah memanggil dan menuntun kita ke dalam kebenaran? Bukankah Ibu Surgawi tinggal bersama kita dalam kebenaran, sehingga kita dapat mewarisi kerajaan kekal itu? Gereja kita adalah gereja yang dinubuatkan seperti ini. Gerejalah yang telah dinubuatkan untuk menerima dunia yang mulia, di mana tidak akan ada lagi kematian, duka cita, tangisan, atau rasa sakit, hanya berkat, hidup yang kekal, sukacita, harapan, dan kebahagiaan selamanya. Mari kita lihat nubuat lain yang diberikan kepada kita dalam Wahyu pasal 22. Mari kita baca pasal 22 ayat 1. Lalu Ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa, maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajah-Nya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan melakukan apa? Akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Tuhan telah menjanjikan kita waktu kemuliaan ketika kita akan mampu mencapai semua yang kita inginkan.
Tuhan menunjukkan kepada Rasul Yohanes, nubuat-nubuat ini, supaya dia memberitahu kepada kita hari-hari ini tentang semua hal ini. Makanya semua nubuat ini tertulis di dalam kitab Wahyu, sebagian dari Alkitab, bukan? Mengikuti jalan nubuat yang mulia ini, kita memberikan kesaksian tentang Ibu Surgawi Yerusalem baru, dan memberitakan Injil di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kalau kita pergi, Tuhan akan membuat segalanya menjadi mungkin. Banyak negara sedang menunggu kita. Kita hanya perlu bertindak sesuai dengan bunyi nubuat. Kemudian, sepanjang hidup kita akan diberkati saat kita masuk dan saat kita keluar. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Tuhan telah berjanji untuk memberkati kita dalam segala hal yang kita lakukan. Ini adalah gereja Tuhan yang dinubuatkan Tuhan. Setelah mendengar suara Bapa dan Ibu, kita telah memasuki gereja Tuhan. Mengikuti suara Bapa, marilah kita semua melakukan perjalanan ke kerajaan surga, memastikan tidak ada satu orang pun yang tertinggal, sampai kita mencapai penggenapan nubuat. Mari kita baca Daniel, pasal 7 ayat 17. Pasal 7 ayat 17. Binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja, yang akan muncul dari dalam bumi. Sesudah itu, orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi akan melakukan apa? Menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu. Sampai berapa lama? Sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Hanya satu, selamanya, tidak cukup. Jadi tertulis, selama-lamanya. Namun, itu pun belum cukup. Maka, tertulis, bahkan kekal selama-lamanya. Sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Ini bukan jaminan yang diberikan oleh manusia, melainkan janji yang dijamin oleh Tuhan sendiri. Sesuai janji ini, semoga kita bisa saling berbagi kasih dalam kebenaran Bapa dan Ibu. Mari kita pancarkan terang kebenaran dan kemuliaan Yerusalem kepada lebih banyak orang di dunia, agar tahun ini benar-benar menjadi tahun yang penuh berkat. Kerajaan yang akan kita warisi adalah kerajaan yang kekal dan abadi. Itu tidak akan pernah hancur. Ini adalah kerajaan yang tidak akan membusuk, kerajaan yang tidak akan layu. Di dunia abadi itu, kita akan bersama Bapa dan Ibu, di bintang biduk hari ini, di bintang Kartika besok, dan di bintang belantik lusa. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh, agar kerinduan kita untuk mengadakan perjamuan surgawi setiap hari, dapat segera terwujud. Saya memohon Anda semua, untuk tetap berdiri teguh dalam iman, sambil menantikan Bapa. Dengan harapan kita semua telah menerima rahmat yang melimpah, saya akhiri khotbah hari ini. Terima kasih.